Oke, suara saya terdengar jelas ya, rekan-rekan sekalian. Terdengar, Pak. Alhamdulillah. Baik, ini tolong dibantu rekan-rekan yang masuk di admit semua ya, karena butuh admit ya. Oke, baik kalau begitu saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua rekan-rekan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu yang mulia ini. Dan saya juga senang sekali dan juga bangga ya bisa hadir bukan sebagai pengampu ya, tapi teman diskusi. Harapan saya demikian. Saya ingin berbagi hasil temuan saya dan saya harapkan bisa menjadi kontribusi positif ya bagi pengembangan filsafat. Apalagi tema ini tema yang sangat fundamental, kan begitu. Suara saya nggak jelas ya? Kok ada yang bilang nggak jelas? Jelas, Pak, jelas. Jelas ya? Oh, ada Jelas. yang bilang nggak dengar gitu. Yang penting jaringan sana. Baik, saya lanjutkan. Oke, jelas. Alhamdulillah. Mbak kasih, Mbak Dewi. Oke, ya, mungkin masalah jaringan tadi. Jadi rekan-rekan sekalian, di sini saya ingin menyampaikan hasil temuan disertasi saya ya, yang itu telah saya tulis selama kurang lebih 2 tahun setengah. Tapi saya memikirkan ini insya Allah kurang lebih itu sejak SMA, sejak tahun 2006. Itu jadi sangat lama sekali dan kami harapkan mendapatkan kritik, masukan maupun insight ataupun menjadi kontribusi ya bagi rekan-rekan semua. Jadi memang ini kita bagi menjadi dua dua pertemuan hari ini dan hari Sabtu tanggal 30. Hari ini kita fokus dulu mengkaji tentang teori temuan saya yang pertama yaitu teori sistem argumen kosmoteleologi atau disingkat kosmoteleologi begitu saja rekan-rekan. Di tanggal 30 hari Sabtu, saya akan menyampaikan fokus bagaimana mengkritik ateis dengan sistemik. Dengan komprehensif itu bagaimana mematahkan semua dalil ateisme itu seperti apa. Jadi kami harapkan kajian ini bisa menjadi fondasi iman yang kokoh terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu begitu rekan-rekan. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, ini agenda kajian kita hari ini. Jadi saya akan menyampaikan tentang argumen temuan saya dan apa bedanya dengan argumen kosmologi biasa dan argumen teleologi biasa, dan kenapa saya berani menyatakan mengklaim ini adalah sebagai temuan teori baru. Bukankah ini sudah dikaji oleh para filsuf bahkan sejak zaman Yunani, sejak zaman sebelumnya itu sampai sekarang itu begitu. Nanti aspek novelty-nya gitu ya, aspek kebaruannya di sebelah mana sih? Itu begitu. Insya Allah ini 30-40 menitan saya usahakan gitu, rekan-rekan sekalian. Singkat, padat, dan jelas. Itu agenda kita hari ini. Lalu lanjut, latar belakang. Bagaimanapun kajian tentang argumen adanya Tuhan, eksistensi Tuhan, itu teramat fundamental rekan-rekanku sekalian. Karena itu adalah fondasi, worldview gitu ya, atau pandangan akan dunia yang utuh. Karena dia berkaitan dengan pertanyaan asal-usul segala sesuatu. Kita sejak kecil terbiasa bertanya, dari mana kita berasal? Dari mana alam semesta berasal? Itu pasti bertanya demikian. Lah, itu sehingga menjadi penting sebagai fondasi rekan-rekan sekalian. Walaupun ada yang bilang begini ya, ada filsuf Islam dari Mesir namanya tuh Hasan Hanafi itu pernah bilang begini, kajian tentang ketuhanan itu udah selesai, it's end, itu telah selesai. Saya kok nggak sepakat ya, karena bagaimanapun ini masih bisa berlangsung, masih bisa dikaji rekan-rekan sekalian. Belum lagi nomor dua, yang itu ada dialektika atau diskursus dengan ateisme. Lah, ini kan argumen adanya Tuhan ini kan tidak berdiri sendiri rekan-rekan sekalian. Tapi dia itu juga melawan gitu ya. Berdebat, melawan ateisme dari dulu hingga sekarang. Nah, itu begitu. Baik filosofis maupun sains. Kalau dulu debat-debatnya khas argumen filsafat. Misalkan David Hume menyatakan, lalu siapa yang menciptakan Tuhan kalau Tuhan yang menciptakan alam semesta? Itu kan sering begitu ya. Alam ini apakah teratur? Kenapa tidak kacau dan lain-lain kan begitu kan? Itu secara filosofis. Sains sekarang muncul teori Big Bunch atau teori alam semesta mengembang, mengempis tak terhingga dan lain-lain itu ya. Atau juga alam semesta bersifat multiverse yang artinya alam semesta itu bukan hanya ada satu tapi ada tak hingga. Kalau ada tak hingga, berarti alam semesta itu settle gitu ya. Stabil dalam dirinya sendiri dan tidak membutuhkan
peranan adanya Tuhan. Itu begitu. Jadi dari dulu sampai sekarang ini kayak debat terus itu kan begitu ya. Dua pandangan teis dan ateis ini. Itu latar belakang kenapa kita mengkaji ini rekan-rekan sekalian. Oke, ini research gap-nya atau kesenjangan penelitiannya spesifik pada theoretical gap atau kesenjangan teoritik. Kesenjangan yang pertama yang saya sorot adalah dalam kajian argumentasi adanya Tuhan, rekan-rekan sekalian, itu ada banyak argumen, gitu ya. Ini kita batasi dalam argumen yang itu berkaitan dengan asal-usul alam ya. Kita nggak mengkaji argumen moralitas, argumen kesadaran, pengalaman spiritual. Saya tidak mengkaji itu. Karena memang saya anggap itu bukan sebagai argumen ya. Tapi kita mengkaji argumen adanya Tuhan yang berkaitan dengan asal-usul alam semesta. Ada banyak. Ada argumen gerak Aristoteles, argumen kontingensi itu filsuf-filsuf Islam, ada argumentasi kalam itu Al-Kindi, Al-Ghazali maupun William Lane Craig ya. Ada argumen kebaruan dan lain-lain, itu banyak. Ada juga argumen teleologi atau argumen keteraturan alam. Argumen ini menekankan pada aspek, oh alam ini teratur, punya tujuan, punya fungsi, maka pasti ada yang mengatur. Siapa yang mengatur itu? Eksistensi yang disebut dengan Tuhan. Itu rekan-rekan demikian. Ini ada banyak argumen. Tapi bagaimana hubungan satu sama lain? Apakah bisa berdiri sendiri atau saling mendukung? Bahkan saya menemukan ada beberapa argumen itu saling bertentangan. Contoh ini ya, argumentasi kalam atau kebaruan alam, creatio ex nihilo, kebaruan apa namanya alam itu diciptakan dari tiada, pasti bertentangan dengan gerak abadi yang itu dijelaskan oleh Aristoteles maupun Ibnu Rushd misalkan. Pernah kita mungkin baca tentang Al-Ghazali versus Ibnu Rushd ya rekan-rekan sekalian, itu mendebatkan apakah alam itu memiliki awal atau tidak, kan begitu ya, itu bertentangan. Dalam 5 argumen Thomas Aquinas itu ya, Thomas juga menggunakan argumen kontingensi, gerak, juga kebaruan alam juga dipakai semua. Padahal ini juga bertentangan, entah sadar atau tidak beliau ya, itu begitu. Bahkan ada seorang profesor namanya Peter Kreeft ya, Kreeft, Peter Kreeft. Dia profesor teologi. Dia memiliki 20 argumen adanya Tuhan. Tapi argumen itu berdiri sendiri dan apa ya, tidak ada kesinambungan satu sama lain. Nah, ini keresahan saya yang paling besar di situ. Kok banyak argumen tapi kok tidak membentuk sistem ya? Nanti tema sistem itu sebagai kunci utama rekan-rekan sekalian. Itu kesenjangan teoretik yang pertama ya. Nah, mohon maaf. Yang kedua, itu tidak membentuk sistem dan tiap argumen-argumen itu pun itu banyak kelemahan-kelemahan mendasar. Itu begitu ya. Contoh, argumen yang bisa dibilang paling paling famous ya, paling terkenal, paling masyhur yaitu argumen teleologi, argumen keteraturan alam. Itu pasti akan kesusahan ketika dia melihat fakta adanya kekacauan alam yang semakin bertambah. Yang dijelaskan oleh hukum termodinamika yang kedua misalkan, itu kan entropi yang bertambah. Saya tidak bilang kebetulan ya, tapi kekacauan. Artinya energi panas turun maka energi jatuh dan dia akan semakin kacau. Itu kan hukum fisika kan demikian. Bagaimana melihat itu? Terus yang kedua, bagaimana menjawab question infinite regression yang itu menunjukkan oh alam ada yang menciptakan, siapa itu Tuhan? Tuhan ada yang menciptakan, siapa itulah? Itu kan nanti infinite regress gitu ya. Kemunduran tak terhingga. Itu kelemahan mendasarnya argumen keteraturan alam. Argumen kosmologi sekalipun banyak kelemahannya. Misalkan argumen kontingensi yang itu menyatakan hakikat kausalitas itu adalah ketergantungan. Lah ini kan logika yang berputar. Kenapa ada kausalitas? Karena ada ketergantungan. Ini kan berputar. Harusnya ada apa? Itu diruntut sampai paling dasar. Itu yang pertama. Termasuk argumen Ibnu Rushd maupun argumennya Aristoteles gerak itu menyatakan alam itu azali dan abadi tapi perlu adanya Tuhan. Nah, ini bagaimana menjembatani itu? Padahal kalau alam itu tak terhingga masanya, maka dia sudah bisa memenuhi diri sendiri. Itu kritiknya Al-Ghazali ya rekan-rekan. Jadi tidak membentuk sistem yang pertama dan yang kedua, tiap argumen juga memiliki kelemahan-kelemahan yang
yang fundamental, itu begitu. Yang ketiga, integrasi filsafat dan sains yang kurang berimbang. Saya melihat ada dua ekstrim. Ada yang ekstrim banyak mengkaji tentang filsafat tapi tidak mengkaji sains. Akhirnya tidak bisa menjelaskan bagaimana mekanisme saintifik alam itu berawal seperti apa. Karena ada teori Big Bang itu ya. Nanti kita membahas teori Big Bang sekilas ya. Sebaliknya ada ekstrim, yaitu banyak menggunakan teori Big Bang tapi kajian filsafatnya nggak banyak. Misalkan kita lihat Harun Yahya, saya nulis tentang tesis tentang Harun Yahya ya, saya mengkritik Harun Yahya waktu itu. Dan saya juga menulis jurnal internasional tentang Zakir Naik. Zakir Naik itu kan juga banyak mengkaji teori Big Bang, tapi analisis filsafatnya tidak mendalam ya menurut hemat saya. Jadi ada tiga kesenjangan teoritik teman-teman sekalian yang saya potret itu begitu. Lalu bagaimana? Nah, ini pertemuan kedua ya teman-teman sekalian. Apa jadi bisa diabaikan saja. Nah, ini solusi yang kami tawarkan, yaitu teori sistem argumen eksistensi Tuhan. Artinya begini, secara metodologi ada keseimbangan antara filsafat dan sains, itu yang pertama. Filsafat sebagai pendekatan utama, karena ini kajian filsafat, argumen adanya Tuhan itu. Sains sebagai pendekatan tambahan atau yang bersifat penunjang, karena dia mengkaji tentang bagaimana mekanisme asal-usul alam. Bagaimana menambal, begitu ya, apa ya bahasanya, gap-gap tadi, kelemahan-kelemahan teori tadi, setelah saya dekonstruksi, kan begitu ya, saya rekonstruksinya bagaimana, terus bagaimana hubungan sistemik antara argumen kosmologi dan teleologi itu seperti apa. Maka jadilah teori sistem argumen, rekan-rekan sekalian. Itu yang saya sampaikan. Jadi kosmos red teleologi ini tidak bisa dipisahkan. Mana yang lebih dasar, mana yang lebih penunjang antara kosmologi atau teleologi, atau keduanya adalah setara. Atau salah satu hilang misalkan, apakah dia masih bisa berdiri misalkan. Nah, ini yang kita kaji dalam teori sistem. Itu yang membedakan dengan argumen-argumen yang lain nanti, begitu ya rekan-rekan sekalian. Itu solusi yang saya tawarkan dari kesenjangan teoritik yang saya temukan. Oke, lanjut dulu. Nah, ini adalah aspek-aspek teoritik. Sesuatu dikatakan teoritik itu apa sih? Pasti ada beberapa unsur dasar. Seringkali begini, kita dalam ujian disertasi, ketika bahkan pengukuhan guru besar, itu orang itu seringkali rancu antara konsep sama teori. Saya menemukan teori baru, ternyata itu konsep. Saya menemukan teori baru, tapi ternyata itu hanya metode baru misalkan. Ini harus jelas, kan begitu ya. Dikatakan teori ketika yang pertama terdapat konsep-konsep yang tersistem, yang terjalan satu sama lain. Kalau begini toh, demokrasi baik karena begini-begini, itu bukan teori, tapi itu konsep. Harus ada konsep-konsep yang tersistem. Yang kedua ini yang paling khas. Ada generalisasi pola. Kita bisa menginduksikan, khasnya induksi ya rekan-rekan, menginduksikan sesuatu sehingga kita bisa menyatakan, oh semua ini ternyata begini ya, itu generalisasi pola. Itu khasnya dikatakan teori. Maka dia teruji kan begitu. Yang ketiga ada prediksi. Oh, kalau generalisnya begini, maka ke depan akan seperti ini. Itu kemampuan khas teori itu seperti itu. Yang lebih lanjut, dia dapat diaplikasikan sebagai pisau analisis. Nah, itu dikatakan suatu teori, kan begitu. Nanti kita jabarkan di akhir ya, kan begitu. Lanjut. Oke, ini adalah research question yang itu khas, yang pasti kita temukan dalam mengkaji argumentasi adanya Tuhan dan asal-usul alam. Saya berangkat dari beberapa question ini. Bagaimana asal-usul alam ini? Apakah dia terjadi dengan sendirinya atau dia ada yang menciptakan? Kalau ada yang menciptakan, apa itu? Siapa itu? Itu kita mengamati dan menalar semesta ya rekan-rekan sekalian secara sistemik ya, secara ilmiah kan begitu kan ya. Oke, lalu kita masuk pada kajian tentang sebab akibat. Pointernya dua tadi, sebab akibat dan keteraturan alam. Kita cari tahu dulu mana yang lebih dasar, apakah sebab akibat atau keteraturan alam. Itu berfungsi untuk membangun fondasi sama pilar. Kan begitu ya rekan-rekan. Ini kajian sistem di situ. Oke, secara ontologi, sebab akibat itu adalah sungguh-sungguh ada objektif. Dia real, kan begitu kan. Memang manusia itu menghubung-hubungkan peristiwa, realitas,
Tapi sebab akibat itu bukan sekedar benak dalam pikiran manusia, seperti kata David Hume ya. Tapi sungguh-sungguh dia ada. Kalau nggak ada hukum sebab akibat, nggak ada perubahan, itu pasti begitu. Dan tidak ada kemampuan mengeneralisir. Kan rekan-rekan demikian ya. Saya pikir itu sudah sangat jelas, walaupun debat ini debatnya sangat panjang. Tapi hukum sebab akibat itu menurut saya tidak realistis untuk ditolak. Tapi dia pasti eksis, dia ada untuk membangun argumen. Nah, itu kan begitu. Nah, ini sebab akibat itu simpelnya begini. Ada sesuatu yang menyebabkan akibat dan seterusnya. Adanya akibat tidak mungkin ada tanpa adanya sebab. Ada saling kebutuhan dan satu sama lain, itu hukum sebab akibat yang tidak mungkin ditolak rekan-rekan sekalian. Nanti mungkin muncul kayak David Hume, Immanuel Kant yang itu menolak itu. Saya rasa tidak akan konsisten, tidak akan konsekuen dengan itu ya, dengan apa argumen tersebut rekan-rekan sekalian. Oke, ini contoh saja terjadinya fotosintesis karena adanya sinar matahari dan zat hijau daun atau klorofil. Misalkan demikian ya rekan-rekan sekalian. Jadi ini bukan sekedar kesan dalam benak manusia tidak, tapi dia itu sungguh-sungguh memang real ada. Karena real ada, maka manusia melakukan generalisir begitu ya, melakukan pemahaman. Itu kan begitu. Tugas kita adalah melacak apakah kausalitas itu terhingga atau tak terhingga, rekan-rekan sekalian. Kalau terhingga dia punya konsekuensi. Kalau tak terhingga dia juga punya konsekuensi, kan begitu kan ya. Karena hal itu berdampak pada alam terjadi dengan sendirinya atau berawal, kan begitu. Bahkan ada di jalan tengah yang lain ya. Kayak Ibn Rus itu menyatakan alam tak hingga tapi dia ada yang menciptakan. Nanti kita kritik itu ya, rekan-rekan sekalian. Oke, itu kausalitas secara ontologis dia ada, teman-teman sekalian, sebab akibat alam. Di satu sisi kita juga mengamati adanya order atau keteraturan, kan begitu ya rekan-rekan. Jadi adanya pola yang dari situ manusia bisa melakukan generalisasi, konseptualisasi dan lain-lain, kan begitu ya. Misalkan silih bergantinya siang dan malam, ada pola, kan begitu ya. Siklus hujan, rantai makanan, apa namanya, gravitasi antar planet, misalkan keteraturan dalam tubuh manusia. Jadi ada keteraturan di situ teman-teman sekalian. Jadi ada pola di situ, ada fungsi yang terjalin bekerja masing-masing secara sistemik. Itu kan keteraturan ya. Namun, lah ini ada variabel yang ketiga. Ada kausalitas, ada keteraturan, ada kekacauan. Namun berjalannya waktu, alam juga makin kacau. Saya tidak bilang kebetulan ya, tapi kacau. Kekacauannya bertambah. Contoh, bumi ini rekan-rekan, itu pasti menyerap energi dari matahari. Tapi tidak pernah bumi itu mengembalikan energi yang diserap tadi kepada matahari. Itu nggak pernah. Kan begitu. Dan ingat, waktu berjalan maju. Tidak bisa waktu berjalan mundur. Itu kan ada itu, apa Mas Gigi, ada time travel dan sebagainya. Itu menurut saya tidak real ya. Itu hanya imajinasi. Karena kalau waktu bisa mundur itu akan merusak hukum sebab akibat, karena berbagai macam paradoks itu ya. Grandpa paradoks dan lain-lain itu kan banyak. Jadi misalkan kita melempar gelas pecah gitu, nggak akan bisa kembali Kak di reverse angel kayak di video begitu. Karena waktu adalah sifatnya dia hanya maju, kan begitu kan. Beda dengan dimensi 1, 2, 3 yang itu bisa maju mundur misalkan ya, luas dan sebagainya itu. Kalau waktu hanya bisa maju, artinya begini, ada keteraturan juga ada kekacauan. Yang seiring bertambahnya waktu dia bertambah juga tuh kadar entropi itu, kan begitu ya. Itulah realitas sekilas ya teman-teman sekalian, secara ontologi ya, kan begitu. Oke. Nah, keteraturan itu menyaratkan beberapa hal, yaitu yang pertama adanya tujuan atau akhir garis finish. Sebagai pijakan unsur-unsur yang teratur. Ada tujuan dulu. Itu syarat adanya sistem atau keteraturan. Misalkan begini, kita merakit mobil itu pasti ada tujuannya sebagai alat transportasi, misalkan demikian. Kita merakit TV ada tujuannya juga, yaitu untuk sebagai sarana komunikasi dan hiburan. Ada tujuan dulu. Lagian dari mobil itu dibuatlah rem, kopling, gas, dan lain-lain ya. Itu adalah unsur-unsur yang menuju tujuan tertentu.
Lalu ada sistem yang itu ada pengulangan, siklus, ada pola. Misalkan, oh jodoh cowok dengan cewek, jangan cowok dengan cowok kan begitu kan ya. Rantai makanan, rotasi bumi, dan lain-lain, itu kan adanya pola. Rekan-rekan sekalian, itu ya. Oke, nah akhirnya itu keteraturan alam yang itu semakin lama semakin berkurang, kan begitu ya. Ya, contoh kayak gelas pecah tadi, kita punya mobil makin berkarat, kan begitu kan. Terus bahkan diprediksi energi semesta ini makin lama makin drop, makin turun. Nanti makin banyak bintang-bintang yang padam, termasuk bintang matahari kita itu juga padam dan tidak bisa kembali lagi. Itu kalau padam semua ya terjadi chaos nanti kan demikian. Itu makna kekacauan yang semakin bertambah. Oke, lantas mana yang lebih fundamental? Apakah sebab akibat atau keteraturan dan kekacauan? Saya jawab adalah sebab akibat. Kenapa? Karena sebab akibat itu dia adalah fondasi yang paling dasar. Dia akan terwujud dalam keteraturan dan kekacauan. Dalam argumen saya, keteraturan dan kekacauan adalah bentuk dari kausalitas. Kan begitu. Keteraturan menyarankan adanya kausalitas terlebih dahulu. Kekacauan juga menyarankan adanya kausalitas terlebih dahulu. Tidak mungkin nggak ada kausalitas bisa ada keteraturan, kan begitu rekan-rekan sekalian. Jadi lebih fundamental sebab akibat terlebih dahulu ya sebagai fondasi, kan begitu kan. Pilarnya adalah keteraturan dan kekacauan. Bagaimana meramu ini jadi kesatuan sistem? Nah, ini yang akan kita kaji berikutnya. Lanjut dulu. Nah, sekarang kita bangun fondasi terlebih dahulu teman-teman sekalian. Fondasi. Kita bertanya secara radikal, secara mendasar. Mengapa ada sebab akibat? Harus ditarik sampai ketemu hakikat kausalitas atau hakikat realitas. Karena ada kebutuhan atau need. Kita butuh nih saling membutuhkan, maka ada kausalitas, ada ketergantungan dan lain-lain. Kan begitu. Mengapa ada kebutuhan? Karena kita kekurangan, bahasa Arabnya fakir. Kan begitu ya. Jadi adanya kekurangan itu sebagai hakikat segala sesuatu. Hakikat dari kausalitas. Kalau nggak ada kekurangan, nggak ada kebutuhan, nggak ada sebab akibat. Kan begitu. Ini dasar sudah. Sudah fondasi kan begitu kan. Ini yang membedakan argumen yang saya bangun dengan argumen kontingensi misalkan. Yang dibangun oleh misalkan Ibnu Sina kan begitu kan ya. Terus ulama-ulama Syiah misalkan yang itu menyatakan kausalitas itu hakikinya adalah ketergantungan. Saya tidak setuju. Ada yang lebih dasar lagi yaitu kekurangan kan begitu kan. Atau mungkin argumen geraknya Aristoteles yang itu menyatakan gerak itu sebagai hal yang hakiki gitu ya. Saya tidak setuju juga kan begitu. Itu kurang 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 radikal ya teman-teman sekalian. Atau argumentasi kalam. Kalam itu kreasionis nihilo yang itu fokusnya bagaimana modus penciptaan. Walaupun nanti saya ada kesamaan di situ juga ada ya kan begitu. Itu yang membedakan di situ. Oke, ada kekurangan, ada kebutuhan, ada kausalitas, ada ketergantungan. Itu akan menyebabkan ada yang namanya gradasi realitas. Ada tingkatan-tingkatan realitas. Dalam kausalitas, dikenal dengan namanya komparasi dan superlatif. Atau hal dapat dibandingkan satu sama lain, dan juga ada yang namanya derajat yang membatasi. Makanya ada istilah kan kurang, less gitu ya, lebih, more kan begitu kan. Terus paling kecil gitu ya, the most apa misalkan, dan paling besar, the most powerful dan lain-lain teman-teman sekalian. Kalau kurang lebih ini bersifat relatif. Jadi dia itu kurang lebih itu jika dibandingkan dengan apa dulu. Misalkan angka 5 lebih kecil daripada angka 6, tentu kan begitu. Angka 6 lebih besar daripada angka 5 dan sebaliknya. Itu kan kurang lebih yang bersifat relatif ya, jika dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Tapi kalau paling kecil dan paling besar, dia yang apa ya? Dia yang the most itu tadi itu. Dia yang membatasi kan begitu kan. Kalau kata-kata paling itu pasti ada batas. Kan begitu teman-teman sekalian. Jadi ini sekaligus bagaimana ya? Membantu Thomas Aquinas untuk menyelesaikan masalah sistemiknya. Thomas Aquinas kan juga punya argumen degree of perfection gitu ya. Atau apa namanya derajat kesempurnaan rekan-rekan sekalian. Lah ini nggak bisa dipisahkan antara kausalitas begitu ya sama derajat kesempurnaan ini nggak bisa karena ini sistemik jadi satu. Oke itu ya itu fondasi tentang kausalitas.
kausalitas kan begitu kan ya. Ada kekurangan, kebutuhan dan sebab akibat ya. Dan itu membentuk sistem gradasi tadi kurang lebih paling kecil dan paling besar kan begitu kan. Oke, maaf agak pilek saya. Oke, pada tingkat lanjut rekan-rekan sekalian, kausalitas tersebut memiliki kesatuan sistem yang teratur. Nah, kita udah menjelaskan kausalitas nih. Kita sekarang mengkaji tentang keteraturan. Ada degree of perfection, ada apa namanya derajat-derajat gradasi realitas, ada juga keteraturan rekan-rekan sekalian, kan begitu. Dan tadi ya, keteraturan tadi itu pada akhirnya akan mengalami kekacauan, kan begitu. Ada paling kecil, paling besar, rekan-rekan sekalian, juga ada nanti batas keteraturan, kan begitu kan ya. Apa arti ini semua? Keterbatasan alam. Kok bisa? Kan begitu kan ya. Karena tadi adanya aspek the most tadi atau superlatif, paling besar dan paling kecil, membatasi kausalitas. Itu konsekuensi kekurangan sebagai hakikat realitas, kan begitu ya. Adanya keteraturan menunjukkan tujuan akhir. Kalau nggak ada tujuan, nggak ada akhir, nggak ada fungsi. Kalau nggak ada fungsi, nggak ada sistem. Itu hukum keteraturan. Demikian. Kalau nggak ada keteraturan, nggak ada kekacauan, teman-teman sekalian. Jadi ini nggak bisa dipisahkan nih. Kan begitu kan ya, nggak bisa dipisahkan. Ini ya, adanya kekacauan menunjukkan keteraturan yang menurun. Yang artinya akan ada akhir alam. Jadi ada keterbatasan awal akhir keteraturan dan kekacauan. Ini sistemik, nggak bisa dipisahkan. Kayak argumen-argumen adanya Tuhan sebagaimana yang kita lazim ditemui di lapangan, teman-teman sekalian. Itu bangunan filsafatnya, teman-teman sekalian ya. Ini sudah terbentuk kerangka sistem, kerangka rumahnya, kan begitu kan ya. Analoginya demikian. Lanjut. Nah, ini tentang teori Big Bang atau teori ledakan besar. Ini sudah membentuk kerangkanya, sekarang kita mulai isi tuh dengan batu bata, misalkan demikian. Dengan pasir dan lain-lain, itu kan begitu ya, kita kaji teori Big Bang. Kalau tadi kajian filsafat yang kental, ini banyak kajian saintifik. Tapi saintifik tetap sebagai kajian pendukung, bukan sebagai kajian utama. Kan begitu kan. Oke, teori Big Bang sekalipun itu konsisten dengan teori sistem atau kerangka sistem yang saya bangun tadi ya. Teori Big Bang menunjukkan awal mula semesta. Jadi semesta itu memiliki umur yang besar sekali, tapi dia terbatas. Selama 13,8 miliar tahun. Itu umur semesta menurut teori Big Bang. Artinya umur yang sangat besar sekali, tapi dia terbatas. Bukan tak hingga gitu ya. Tapi ada definisi yang jelas itu 13,8 miliar tahun. Dan dari fase Big Bang ini kan menunjukkan Big Bang itu berawal dari titik singularitas ya rekan-rekan sekalian. Kan begitu kan. Yang itu menyatunya tiga gaya dasar dan gravitasi gitu ya. Gaya nuklir lemah, nuklir kuat, elektromagnetik dan juga apa namanya itu gravitasi ya. Menjadi satu, akhirnya masuk ke beberapa tahapan ini. Ada Planck era, 10 pangkat min 32 detik itu kan menyatunya empat gaya dasar itu dikatakan Big Bang namanya. Lalu ada namanya 10 pangkat min 30 tuh Grand Unified Theory, sampai ada inflasi kosmik, alam mengembang luar biasa, tak tering mengembang semesta yang luar biasa, teman-teman sekalian. Terus gaya dasar berpisah ya, elektromagnetik itu apa namanya berpisah, terus akhirnya sampai membentuk ini ya, apa namanya itu particle form ini ya. Jadi membentuk, bahasanya itu materialisasi, ada apa namanya itu boson, dan satunya itu pembentuk pembentuk materi itu ya, kayak proton, neutron dan lain-lain itu ya. Sampai ini sekilas saja dia itu sampai alam itu mengembang begitu pesat, memunculkan gravitasi, kan begitu rekan-rekan sekalian. Dan gravitasi itu kan diisi oleh debu kosmik zat padat itu, sampai dia terbentuk sistem planet yang terus-menerus berkembang. Saat Big Bang terjadi, alam semesta dalam keadaan entropi terendah, artinya dalam keadaan kekacauan terendah, artinya dalam keadaan keteraturan tertinggi, kan begitu kan. Makin lama makin membentuk pada sistem yang utuh, kan begitu teman sekalian ya. Tapi dengan keteraturan yang semakin menurun ya, atau oleh bahasanya itu kekacauan yang semakin bertambah. Hukum Tirmu kedua tadi itu ya, rekan-rekan. Itu gitu. Jadi ini konsisten antara teori Big Bang dan model sistem yang saya bangun, itu konsisten. Loh kan nanti ada teori Big Bang yang itu
kayak Big Bones, Multiverse, itu akan saya kritik nanti apa di pertemuan kedua khususnya nanti ya di teori sistem kritik atas ateisme. Cuman ini saya singgung sekilas, itu banyak spekulasinya kan begitu, karena mereka pasti mengandalkan umur alam tak terhingga. Kalau umur alam tak terhingga, maka muncul banyak konsekuensi-konsekuensi negatif. Misalkan nggak bisa membuat prediksi. Yang kedua, tidak akan sampai pada eh, waktu sekarang kalau waktu tak terhingga misalkan. Terus apa namanya? Kalau alam tak terhingga, maka tidak mungkin ada kekacauan dong. Ini kekacauan kok makin nambah misalkan, itu kritik sederhananya demikian teman-teman sekalian. Nanti detailnya di pertemuan yang kedua ya tentang kritik terhadap kosmologi ateistik itu. Oke, lanjut dulu. Oke, dari kajian filsafat, kajian sains konsisten, integrasi gitu ya, menunjukkan awal mula kausalitas itu memiliki keterbatasan segala sesuatu. Nah, dalam hal ini saya sama dengan kosmologi kalam dalam hal ini saja loh ya. Dan lain-lain itu ada sama dengan kosmologi kalam. Kan begitu ya, termasuk nanti siapa Tuhan itu nanti kita kaji ya, bahwasanya memang ada kesamaan creatio ex nihilo, tapi logika yang dibangun beda. Kalau kalam itu khasnya adalah apa namanya, dia itu tidak mengkaji tentang keteraturan alam, tapi fokusnya bagaimana alam diciptakan dari tiada dan tidak mengkaji hakikat kausalitas tadi teman-teman, yang membedakan. Jadi kalau saya pribadi posisinya adalah creatio ex nihilo, karena keterbatasan segala sesuatu itu konsekuensinya tadi itu ya ada awal akhir keteraturan dan kekacauan kan begitu kan ya, dan ada umur yang definitif itu menunjukkan adanya awal mula kan begitu kan ya. Konsekuensinya adalah ada yang menciptakan dan eksistensi itu bukanlah alam itu sendiri pastinya, karena dia tidak ada kan begitu kan ya, dia tidak eksis, dia tidak memiliki kemampuan energi yang cukup ya, namanya tidak ada kan begitu kan ya, secara filosofis itu begitu teman-teman sekalian. Yang ketiga, pasti di luar alam semesta tentu ada yang menciptakan alam semesta ini yang kita sebut dengan imaterial tadi itu ya kan begitu. Imaterial itu berarti kan suatu yang di luar material kan begitu. Oke, ini kesimpulan sementara ya, lanjut ya. Nah, ini kajian filsafat murni. Muncul question, loh, apakah imaterial ini itu terikat sebab akibat juga, kayak kata David Hume, Richard Dawkins, Stephen Hawking, dan lain-lain itu, atau dia mutlak, nggak disebabkan lagi gitu ya. Kita nggak memiliki data sampai tahap ini. Memang alam aja nggak ada kan gitu ya. Nah, tapi bagaimana ini? Masa kajian kita berhenti kan begitu kan ya? Nggak ada data ini bagaimana Mas Kiki kan begitu kan ya? Apa deadlock kan begitu kan ya? Namun yang pasti adalah terjadi kausalitas. Maksudnya adalah alam ini adalah produk kausalitas. Dia diadakan, dia disebabkan, dia diciptakan. Tinggal bagaimana mengkaji kemungkinan imaterial ini loh. Itu bagaimana ya menanggapi ini. Kalau hanya satu imaterial mutlak selesai masalah, kajian selesai. Kan begitu. Tapi bagaimana jika ada terhingga kausalitas misalkan. Ada tak terhingga bahkan. Itu kan kritiknya terhadap argumen penyatuan dari Richard Dawkins misalkan. Maka bagaimana jawabannya? Apakah cukup menggunakan Occam's Razor? Occam's Razor itu gini ya. Dia itu prinsip prinsip parsimony namanya. Dia itu prinsip hemat berpikir. Artinya begini, janganlah kamu menambah-nambahkan sesuatu yang tidak realistis. Pernyataan yang benar adalah pernyataan yang sederhana. Itu Occam's Razor namanya. Pisau cukur Occam. William Lane Craig, terus Andrew Locke itu ya. Andrew Locke itu pasti menggunakan Occam's Razor. Loh, nggak usah mikir yang enggak-enggak. Sudah cukup, pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan adalah satu mutlak, yaitu Tuhan. Itu Lane Craig maupun Andrew Locke. Bahkan Al-Kindi juga demikian ya rekan-rekan sekalian. Kan begitu kan. Saya enggak begitu yang membedakan. Kalau saya begini, kembalikan pada, karena ini alam semesta adalah produk kausalitas, maka kembalikan pada hakikat kausalitas, yang itu terbatas. Kembalikan ke nalar tadi ya teman-teman sekalian, yang bangunan kausalitas tadi, bahwasanya kausalitas terdiri ada karena kebutuhan dan kekurangan, ada gradasi dan sebagainya. Ya nggak tahu teratur apa tidak teratur, saya nggak tahu, nggak ada data. Tapi yang pasti dia adalah produk kausalitas, maka dia pasti juga terbatas karena dia adalah produk kausalitas. Itu kan begitu. Jadi teman-teman sekalian,
Langkahnya adalah kita pastikan kausalitas itu terbatas. Yang kedua, untuk menambah kuat ya, ini sekilas untuk TM kedua, kita juga perlu mengkritik argumen-argumen ketaigaan sebab, atau bahasa Islamnya tasalesul wal daur gitu ya bahasa ya, atau sebab kipat terbatas garis lurus ataupun daur gini ya, apa siklus begitu ya. Oke, dipastikan dulu sebab kipat terbatas. Yang kedua adalah membantah ketaigaan sebab. Itu sebagai argumen tambahan ya. Yang pertama, kalau tak terhingga kausalitas itu, imaterial tadi itu akan muncul kerancuan, kan begitu, berupa tidak ada urutan. Nggak bakal ada urutan, karena apa? Ya nggak ada urutan, karena memang tidak ada awal, tengah, akhir. Melaku, terus kita jalan, terus kan begitu, teman-teman sekalian. Yang paling penting adalah nomor tiga, kausalitas tidak akan sampai pada penciptaan alam. Karena dia merentang tak terhingga, nggak bisa sampai momen of creation, kan begitu kan. Jadi itulah hukum sebab akibat, dia terbatas, kan begitu. Kita harus berani seperti ini ya, teman-teman sekalian. Ada salah satu penulis terkenal filsafat di Indonesia yang itu memang udah cukup 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 jauh berpikirnya, mengkaji tentang bagaimana di luar alam semesta ini juga terbatas, tapi memang tidak diteruskan sampai adanya Tuhan. Bahkan juga masih mengakui kemungkinan, oh iya, multiverse itu mungkin saja benar. Jadi tidak konsisten. Itu ada argumen seperti itulah. Saya tidak seperti itu. Saya harus konsisten, menolak ketidakinggaan, dan juga bagaimana memastikan keterbatasan kausalitas. Tidak sekedar menggunakan Occam's razor. Saya kira itu tidak akan seberapa kuat ya nanti ya. Itu begitu. Oke, maka keterbatasan dipastikan, keterhinggaan juga dipastikan, dan tidak ada posisi di antara keterbatasan dan keterhinggaan. Itu kan begitu ya. Tidak mungkin benar keduanya, juga tidak mungkin, kan begitu. Salah satunya juga pasti akan runtuh, kan begitu ya, teman-teman sekalian. Maka dari sini, baik alam, kita simpulkan ya rekan-rekan, dan kemungkinan kausalitas material juga terbatas. Artinya mereka semua diciptakan dari tiada, nothing, kreasi nihil lagi, kan begitu kan. Sedangkan alam semesta ini punya konsekuensi keteraturan dan kekacauan yang bertambah. Kekacauannya ya, karena menunjukkan keterbatasan. Dalam argumen saya, kekacauan dan keteraturan adalah bentuk dari kausalitas, rekan-rekan sekalian. Oke, begitu. Maka apa? Karena ada keterbatasan, maka yang mengadakan ini semua ini pasti di luar hukum kausalitas, di luar hukum alam. Dia tidak bisa dikomparasi tuh, lebih kurang, paling, tapi dia adalah absolut atau mutlak, kan begitu kan. Pencipta ini tentu kebalikan total dari alam semesta, rekan-rekan sekalian. Yang semesta ini terikat sebab akibat ya. Otomatis identitas pencipta alam ini pasti berbeda dengan yang terikat kausalitas. Ya kita bisa menyatakan dialah yang Maha Esa atau yang mutlak. Tidak ada yang menyamai, tak memiliki kekurangan, kelebihan, kan begitu ya. Dia tidak relatif, tapi dia dikatakan mutlak. Yang itu biasanya disebut dengan Tuhan atau God. Sehingga saya simpulkan Tuhan itu ada dari kajian ini, teman-teman sekalian. Itu begitu ya, rekan-rekan. Argumen kami? Lah ini penegas saja kesimpulan bahwasanya argumen ini tuh adalah kosmoteologi itu bagaimana khasnya adalah mendekonstruksi argumen kosmologi dan teleologi. Lalu dia merekonstruksi bagaimana hubungan sistemik antara keterbatasan awal mula semesta, keberakhiran, kekacauan, dan keteraturan dalam satu kesatuan sistem. Hasilnya adalah apa? Creatio ex nihilo dan juga keterbatasan imaterial, teman-teman sekalian. Nah, lalu pada akhirnya kan begitu kan ya, itu nanti menjadi dasar ya, bahwasanya itu nanti menjadi dasar tentang argumen eksistensi Tuhan, teman-teman sekalian. Itu yang membedakan dengan argumen yang lain. Oke, ini mau menjelang akhir ya. Lah, dikatakan teori baru pasti ada yang namanya sistem konsep-konsep. Itu pasti ada demikian. Nah, apa sistem konsep-konsepnya? Pertama adalah menyatukan secara berimbang konsep keteraturan, keterbatasan, dan kekacauan. Jadi ada beberapa konsep yang saya akan satukan. Yang kedua adalah generalisasi pola, yaitu pasti ada yang namanya kekurangan adalah hakikat kausalitas, keterbatasan segala sesuatu, dan keteraturan kekacauan tadi itu ya.
Lalu ada namanya prediksi, kan begitu kan. Bahwasanya segala sesuatu adalah terbatas, kan begitu kan ya. Dan juga kekeliruan, ketidakinggaan, kausalitas, dan alam. Dan ini dapat diaplikasikan, monggo, sebagai pisau analisis untuk menganalisis argumen-argumen adanya Tuhan, kan begitu ya. Misalkan argumen kontingensi, gerak, dan sebagainya itu bisa digunakan sebagai pisau analisis, itu begitu. Nah ini mohon maaf agak kecil ya. Ini apa ya, sisi distingsi ya, perbedaan argumen yang saya bangun dengan argumen kosmologi dan argumen teleologi, kan begitu ya. Kalau yang punya saya tengah, teman-teman sekalian. Kalau samping gitu kosmologi ya. Kosmologi berkaitan dengan asal-usul alam. Kalau saya, asal-usul alam juga, tapi lebih dari itu. Asal-usul segala sesuatu, walaupun masih sangat umum, misalkan demikian. Kalau teleologi berkaitan dengan asal-usul alam juga, khususnya tentang keteraturan. Kan begitu kan ya. Lanjut lagi. Fokus membuktikan keterbatasan alam dan kemungkinan konstelasi material. Kalau yang kosmologi biasanya itu cenderung fokus keterbatasan alam. Kajian imaterial itu nggak terlalu banyak disinggung ya. Ya ada yang menyinggung tapi ya tadi itu Occam's Razor dan tidak sampai diteruskan. Misalkan demikian. Terus kalau teologi tidak dapat menjawab persoalan infinite regress. Ini juga susah gitu kan gitu ya. Terus masalah fondasi tadi, hakikat realitas adalah kekurangan yang mendasari dan membingkai kebutuhan, ketergantungan, keteraturan, dan kekacauan yang membedakan dengan argumen kosmologi pada umumnya teman-teman sekalian ya. Itu begitu. Terus radikal mendasar gitu ya dalam mengungkap hakikat kausalitas beda dengan argumen kontingensi, gerak, alam dan lain-lain tadi itu ya. Terus dikonstruksikan sistemik antara kausalitas, keteraturan dan kekacauan. Itu begitu. Dan posisi kami konsisten yaitu keterhinggaan. Kalau argumen kosmologi, Ibnu Rus itu masih ngaku keterhinggaan, kan begitu kan ya. Kalau ini juga ketentuan alam itu juga masih ada ketahinggaan yaitu Isaac Newton misalkan gravitasi itu ya kan begitu ya. Lanjut, kalau kami lebih pada posisi Tuhan sebagai kreator, pencipta segala sesuatu. Dalam hal ini kami sama dengan argumentasi kosmologi kalam ya. Beda dengan argumentasi kosmologi pada umumnya yang itu campur, ada pencipta, penggerak abadi, terus kalau Ibnu Sina itu emanasi itu ya, pancaran itu ya. Saya tidak tidak menerima hal itu ya rekan-rekan sekalian. Tidak dalam posisi itu. Kalau dalam argumen trilogi ada beberapa versi ya. Ada yang bahkan yang menyatakan begini, jangan-jangan yang mendesain alam ini alien. Itu begitu. Itu kalau argumen trilogi ya rekan-rekan sekalian. Ada yang versi demikian. Itu kan gitu. Kok malah seperti itu ya. Itu yang membedakan di situ rekan-rekan. Kan begitu kan ya. Oke, saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan apa pada pertemuan ini. Saya akhiri terlebih dahulu dan saya pada moderator dan kita masuk pada sesi diskusi ya. Tolong saya diberikan question maupun kritik dan masukan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.